Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Husein alias Pak Uci, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah sahabat tani, pada kesempatan kali ini tema kita akan membahas bagaimana cara memasang tiang penyangga pada tanaman pisang, agar tanaman pisang kita tetap berdiri kokoh, kuat, dan tidak mudah roboh, terutama di musim penghujan yang cenderung tanahnya menjadi gembur karena diterpa air hujan terus-menerus, ditambah lagi udara yang kencang akan sering mengakibatkan tanaman pisang kita roboh. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 metode, 4 cara yang bisa sahabat gunakan, tinggal dipilih saja. Konten ini sekaligus juga saya buat untuk menjawab permintaan dan pertanyaan daripada sahabat tani kita yang selalu menanyakan tentang hal terkait dengan tanaman pisangnya yang selalu roboh. Untuk itu kepada sahabatku semuanya, mari kita akan membahas satu persatu metodenya. Untuk metode yang pertama, nah sahabat tani bisa lakukan dengan menggunakan cara seperti ini. Nah, ini sahabat tani. Jadi kita menggunakan tiang penyangga, yaitu dari bambu. Nah, seperti ini. Nah, cara ini sahabat tani, yang pertama kita menggunakan bambu, ya, dimana pada bagian ujungnya ini kita tanam kurang lebih 30-40 cm. Kemudian pada bagian ujungnya, nah seperti ini. Nah, pada bagian ujung tempat keluar jantung itu tiang penyangganya itu kita lebihkan kurang lebih setengah meter, ya, lebih tinggi daripada pohon pisang, terutama posisi keluarnya jantung. Nah ini, kemudian pada bagian ujung itu kita lakukan pengikatan. Nah ini kita ikat dengan melibatkan 4 sampai 5 pelepah. Jadi kita ikat secukupnya saja, jangan terlalu kencang agar batang atau pelepah daripada daunnya itu tidak patah. Jadi kita ikat cukup tarik atau kencang, tapi tidak terlalu kencang. Nah ini kita ikat seperti ini agar ini tidak bergerak sahabat tani. Nah itu ujung bambunya. Ini kemudian pada bagian tengahnya, juga ini kita ikat juga. Nah ini jenis pisang Ambon kuning. Nah kalau sudah seperti ini sahabat tani, ini tidak akan bergerak sehingga tanaman pisang kita aman walaupun diterpa angin yang begitu kencang. Nah seperti ini. Ke bawah kita ikat, kalaupun tidak diikat bagian bawah, ya, bagian tengah ini juga tidak masalah sahabat tani, tapi memang yang lebih aman kalau kita lakukan pengikatan. Jadi kita ikat seperti ini. Nah ini talinya agak kencang juga tidak masalah, kita bisa menggunakan tali rapia atau tali apapun. Nah untuk bambu yang kita gunakan, kalau sahabat tani menggunakan bambu, usahakan pemotongan pada bagian ujungnya ini kita libatkan, ini bagian ruasnya ini kita potong di bagian ruasnya sini di bawahnya. Demikian juga pada bagian ujungnya sana, itu juga kita potong pas di atas ruasnya. Tujuannya agar satu, kalau di musim penghujan itu tidak menampung air atau tidak menjadi tempat bersembunyinya serangga seperti semut dan juga ngengat yang biasa menaruh telurnya di bagian jantung pisang kita yang mengakibatkan buah pisang menjadi korengan atau bores. Nah ini sahabat tani, kalau cara ini sahabat tani bisa gunakan pada saat posisi pohon pisang kita masih berdiri tegap. Bisa pada saat jantung pisangnya sudah mulai keluar atau sebelum jantung pisangnya keluar, jadi sudah masuk kepada fase generatifnya sahabat tani. Nah inilah hasil, ini metode yang pertama yang bisa sahabat tani gunakan agar pohon pisang kita tidak roboh, agar tetap berdiri kokoh walaupun diterpa angin yang sangat luar biasa. Kemudian metode berikutnya,
Nah sahabat tani, untuk metode yang kedua ini, yang pertama bambunya kita buat seperti ini, ya. Tetap tadi kita potong pada bagian ruasnya, ini, agar tidak masuk serangga atau rayap ke dalamnya, yang mengakibatkan ini cepat lapuk. Demikian juga pada bambu bagian ujungnya, ini kita buat seperti ini. Jadi ada kita buat runcing, ini juga ruasnya, di atas ruasnya. Jadi kita pangkas seperti ini, kita bisa menggunakan parang atau pisau. Nah, ini tujuannya kita buat ini, agar ini nanti bisa masuk ke dalam batang semu pisang untuk mengunci, agar tidak bergerak. Nah, seperti ini sahabat tani. Nah, adapun cara pemasangannya, ini tinggal kita tancapkan saja pada bagian pohon ini. Nah, posisikan kira-kira 10 sampai 25 ini panjangnya, dari atas ini sampai kemari. Namun jangan kita taruh di tengah-tengah sini. Kalau kita taruh di tengah-tengah tiang penyangga, begitu diterpa angin, maka ini pasti akan patah sahabat tani. Diterpa angin dari arah yang berlawanan, dia akan patah. Maka harus kita lakukan pemasakan tiang penyangga pada bagian atasnya. Nah, ini bagian ujung yang lancip tadi kita tekan agar masuk mengunci pohon pisang kita. Tentu kita lakukan secara perlahan-lahan. Kemudian sambil kita dorong. Nah, seperti ini sudah kuat sahabat tani. Kalaupun nanti diterpa angin dari sana, ini tidak akan bergerak karena beban buahnya sudah kemari. Nah, kemudian kalau diterpa angin dari sana, apalagi maupun arah yang berlawanan. Cara seperti ini sudah aman sahabat tani. Nah, ini bagian ujungnya sudah mengunci, sehingga ini tidak akan bergerak. Kemudian pada bagian ujungnya yang bawah, ini juga tidak perlu kita tanam sahabat tani. Bisa ditanam juga lebih bagus. Nah, bagian ujung yang bagian atas ini juga sahabat tani mau diikat juga boleh. Tetapi pengalaman saya, ini bagian atas cara seperti ini tidak pernah saya ikat, karena itu sudah mengunci langsung dengan tajamnya bagian bambu yang paling ujung. Dan ini tidak akan ada masalah. Dan tanaman pisang kita, kalaupun ditiup angin dari arah yang berbagai arah, baik berlawanan arah, searah dengan yang tiang penyangga yang kita pasang ini aman sahabat tani, kuat. Dan pada saat memasang tiang penyangga seperti ini, usahakan jangan bersentuhan dengan buahnya, ya, agar tidak terjadi bercak hitam atau noda hitam pada buah pisang kita. Nah, kemudian metode yang ketiga, dengan cara memasang tiang penyangga langsung pada pangkal tandan pisang. Nah, seperti ini sahabat tani. Bagian ujungnya tadi sama, ya, seperti yang metode kedua tadi kita buat bagian ujungnya. Kemudian kita pasang langsung pada pangkal daripada buah pisang kita atau pangkal daripada tandannya. Nah, seperti ini. Tentu kita pasangnya berlahan-lahan, kemudian sambil ditekan seperti kita lakukan tadi. Dan ini jangan buahnya sudah seperti ini baru dipasang, namun pada saat buahnya sudah mulai keluar, itu bisa kita pasang seperti ini. Nah, ini aman sahabat tani. Kemudian bagian ujungnya juga sama. Ini tidak usah kita tanam, pokoknya masuk ke tanah secukupnya saja, biar dia mengunci saja. Kalaupun mau ditancapkan, ditanam sekitar 10 cm 15 cm juga tidak masalah. Namun hanya dipasang seperti ini juga sudah aman sahabat tani ini. Nah, ini pastikan tadi tidak terkena buahnya. Nah, dengan cara seperti ini, mau anginnya dari arah manapun, pisang kita akan aman, tidak akan roboh. Nah, sahabat tani bisa lihat seperti ini. Nah, ini 3 metode ini yang sering kita gunakan. Metode kedua dan ketiga itu biasanya cocok pada tanaman pisang kita yang cenderung sudah doyong, sudah miring ya posisinya. Kemudian metode yang kedua, metode pertama bisa kita gunakan kalau tanaman pisang masih dalam kondisi berdiri tegap. Nah, sahabat tani, seperti ini. Kemudian kalau ini buah pisangnya
Ya sahabat tani, kalau ini sisirnya sekitar 8 sampai 12 sisir, ini cara seperti ini sudah cukup, sudah aman. Tetapi kalau 10 sisir atau maksud saya 12 sisir ke atas, 15 sisir, 20 sisir, seperti pisang kepok atau pisang apa namanya, pisang via 17 yang cenderung tandannya panjang. Nah, bisa sahabat tani pasang 2 tiang penyangga juga tidak masalah, ya, agar lebih aman. Tapi kalau yang 12 sisir ke bawah itu sudah cukup dengan cara seperti ini. Dan angin yang sangat luar biasa menghembus kencang pada lahan saya ini. Selama ini pengalaman saya tidak ada masalah sahabat tani, jadi tetap aman. Nah, metode yang keempat adalah menggunakan tiang penyangga dengan kayu yang bercabang. Nah, seperti ini sahabat tani. Jadi kayu bagian ujungnya kita gunakan yang bercabang, kemudian bagian bawah dan cara pemasangannya sama dengan metode kedua tadi. Nah, ini seperti ini, dan ini cocok juga biasa saya gunakan untuk yang tinggi pisangnya 2,5 meter ke bawah. Nah, seperti ini kita gunakan kayu yang bercabang dan bagian ujungnya juga tidak perlu kita tanam. Ya, kita tancapkan saja, kita ini secukupnya saja agar tidak bergerak. Ya, cukuplah tadi 10 cm sampai 15 cm kita masukin ke dalam tanah agar bisa mengunci tatkala terjadi pergerakan akibat ditiup angin, sehingga tetap berdiri kokoh dan kuat. Nah, sahabat tani, untuk catatannya, untuk masalah kayu sahabat bisa menggunakan tiang penyangga kayu apapun. Nah, kalau menggunakan bambu, usahakan menggunakan bambu yang memiliki diameter yang lebih besar, sehingga kalau seperti ini kita lakukan tiang penyangga di bagian pangkal tandan pisang ataupun di batang semu pisang juga akan lebih mudah menancap dan lebih kuat. Oke, kepada sahabatku semuanya, ini saja 4 cara yang bisa sahabat gunakan untuk mengantisipasi agar tanaman pisang kita tidak mudah roboh, terutama kalau sudah berbuah dan buahnya sudah lebat ditambah dengan tiupan angin kencang, sehingga tetap menjadi aman. Nah, kepada sahabatku semuanya, jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan juga aktifkan icon lonceng notifikasinya agar channel kita ke depan terus maju dan berkembang, dan sahabat tani selalu mendapatkan informasi terbaru di beranda YouTube sahabat tani. Di samping itu juga, jika video ini dianggap bermanfaat, juga bisa di like, share, dan komen. Untuk itu sahabatku semuanya, itu saja. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.